Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Newton-Cotes dan metode multitrap. Baik, di sini kan sudah ada kodenya, kita jalankan dulu kodenya. Baik, di sini saya sebelumnya akan menjelaskan tentang metode Newton-Cotes terlebih dahulu, di mana metode Newton-Cotes ini untuk menghitung aproksimasi integral dan fungsi f(x) pada interval A, B, di mana metode trapezoidal ini bekerja dengan menghampiri kurva fungsi menggunakan segitiga trapezium sehingga luas area dihitung lebih mudah. Nah, di sini ada metode trapezoid function di mana ini untuk mendefinisikan trapezoidal. Lalu di sini ada return view di mana ini untuk luas trapezium yang terbentuk antara batas A dan B. Lalu di sini ada function x di mana exp di sini untuk mendefinisikan fx yaitu eksponensial dari x. Fungsi ini adalah fungsi yang akan diintegrasikan. Lalu di sini kita akan memulai trapezoid dengan fungsi fx eksponensial x, batas bawah sama dengan 0, batas atas b sama dengan 3. Nah, di sini outputnya adalah 31.12825. Nah, di sini kita lihat outputnya di sini 31,62831. Baik, kita lanjut ke multitrap, mendefinisikan fungsi multitrap dengan input fungsi f, batas bawah A, batas atas B. Baik, di sini kita lanjut ke multitrap. Nah, di sini kan tujuannya untuk multiple trapezoidal rule untuk menghitung aproksimasi integral dari fungsi. Nah, di mana fx pada interval itu akan membagi menjadi n subinterval yang lebih kecil. Nah, selain itu kode ini juga menggunakan fungsi integrat di mana R untuk membandingkan hasil aproksimasi dengan hasil integral yang sebenarnya. Lalu sini penjelasan kodenya, di sini ada multitrap ini untuk oke. Nah, di sini ada langkah-langkahnya di mana sudah saya tambahkan, lalu sudah saya jalankan kodenya. Lalu di sini langkah-langkah dalam fungsinya itu yang pertama ada D, yaitu D, B kurang A dibagi N. Ini untuk menghitung panjang setiap subinterval, di mana caranya ini dengan membagi panjang total interval A, B menjadi N bagian. Baru di sini ada instalasi sum dengan FA, di mana instalasi dengan nilai fungsi fx di titik awal A. Di sini ada menghitung nilai fungsi, lalu di sini ada menambahkan nilai di titik akhir B. Nah, di sini sum F tambah FA tambah N dikali D yang ini fungsinya pada titik ini ditambahkan ke sum tanpa dikalikan. Lalu fungsi yang akan diintegrasikan, nah terakhir ini ada integral. Nah, integral ini adalah fungsi bawaan R untuk menghitung integral dengan metode numerik, digunakan untuk membandingkan hasil aproksimasi multitrap dengan hasil integral dan hasil presisi. Di sini hasilnya itu ada outputnya ini. Di sini ada outputnya di mana hasil multitrap aprosisi integral dari fx sama dengan eksponen x pada interval 0,3 adalah 1000 subinterval. Lalu di sini hasil integrat ini
dia memberikan hasil yang lebih presisi dengan tingkat toleransi error yang sangat kecil. Nah, sini sudah ada. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Praktikum Komputasi Statistik RA, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan juga mendemokan modul yang berjudul Integration as an Expectation, Interpolation and Approximation. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu Integration as an Expectation, di mana dalam banyak kasus integrasi numerik itu dapat kita lihat sebagai perhitungan ekspektasi dari suatu fungsi. Jika kita memiliki fungsi f(x) dan kita ingin menghitung integral dari fungsi ini pada interval tertentu, integrasi tersebut dapat kita interpretasikan sebagai ekspektasi dari f(x) di bawah distribusi tertentu. Misalkannya nih, kita punya contoh kasus yaitu di mana hitunglah ekspektasi dari fungsi f(x) di mana f(x) itulah x kuadrat pada interval minus tak hingga sampai tak hingga dengan asumsi bahwa x-nya itu mengikuti distribusi normal standar n 0,1. Nah, pada kondisi yang pertama itu bisa teman-teman lihat ya, yang mana pertama itu kita definisikan dulu fungsinya, di mana fungsi f(x)-nya itu digunakan untuk menghitung nilai kuadrat dari variabel x. Lalu yang bagian fungsi px itu adalah fungsi densitas probabilitas distribusi normal standar n01 yang dihitung menggunakan norm dengan parameter mean-nya adalah 0 dan standar deviasinya adalah 1. Kemudian kita menghitung ekspektasi menggunakan integrasi numerik, di mana pada kode ini teman-teman bisa lihat fungsi integrate ya, itu digunakan untuk menghitung integral dari fx dan juga px dalam rentang minus tak hingga sampai tak hingga, di mana fungsi ini secara otomatis menangani batas tak hingga. Lalu kita print hasil integral dari nilai ekspektasi yang kita hitung, didapetin bahwasannya ketika kita ngeran itu didapetin hasilnya nilai ekspektasinya itu sebesar 1, di mana ini masuk akal karena untuk distribusi normal standar n 0,1 itu ekspektasi x kuadratnya itu sama dengan variansnya yaitu 1 gitu ya. Oke, yang kedua itu adalah interpolasi nih teman-teman. Nah, di mana interpolasi itu adalah metode untuk kita memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diketahui, di mana dalam statistik komputasi interpolasi itu kita gunakan untuk memperkirakan nilai fungsi atau data pada titik yang tidak terobservasi berdasarkan nilai yang diketahui. Di mana metode interpolasi yang paling umum itu ada dua. Yang pertama ada linear interpolation, di mana digunakan untuk kita perkirakan nilai di antara dua titik data dengan menghubungkan menggunakan garis lurus. Dan yang kedua itu ada polynomial interpolation, di mana itu menggunakan polinomial untuk menghubungkan lebih dari dua titik data. Oke, baik. Yang pada codingan pertama ini teman-teman bisa lihat kita bikin dulu contoh datanya. Yang pertama itu ada X, di mana itu adalah array di titik-titik sumbu X. Kemudian yang kedua itu adalah array nilai-nilai yang sesuai pada sumbu Y untuk setiap titik di X-nya. Nah, terus bagian tiga itu kita menggunakan fungsi approx untuk interpolasi linear, di mana fungsi approx X, Y, X out sama dengan 2,5 itu digunakan untuk menghitung nilai interpolasi linear pada titik X sama dengan 2,5. Lalu parameter X dan Y itu menunjukkan data yang diketahui, dan parameter X out itu menentukan titik di mana nilai interpolasi dihitung. Ya. Dan yang terakhir itu kita mau print hasil interpolasi nilai Y pada X sama dengan 2,5 yang disimpan dalam objek interp $Y, yang mana interp $Y itu adalah cara untuk mengakses nilai hasil interpolasi dari objek list yang dihasilkan oleh fungsi approx. Sehingga ketika kita jalanin menghasilkan output sebesar 6,5 teman-teman. Oke, 6,5. Terus masuk ke polinomial interpolation. Dan untuk interpolasi polinomial itu biasanya kita menggunakan fungsi poly untuk fitting polinomial dan fungsi predict untuk melakukan interpolasinya.
Pertama, itu bisa kita modelkan datanya terlebih dahulu, di mana fungsi LM itu digunakan untuk membuat model regresi linear. Lalu poli X,3 membuat polinomial derajat 3 berdasarkan data X, dan model ini mencoba menyesuaikan data X, Y dengan polinomial derajat 3. Nah, yang kedua, itu kita lakukan prediksi nilai interpolasinya, di mana fungsi prediknya itu kita gunakan untuk memprediksi nilai dari model pada titik tertentu. Lalu di new data sama dengan data dot frame X sama dengan 2,5, itu kita untuk menentukan titik di mana prediksi dilakukan. Dalam hal ini, X-nya itu adalah 2,5. Dan hasil prediksi disimpan dalam variable pred underscore value, di mana output yang akan dihasilkan itu sebesar 6,25. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Eh, Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan metode aproksimasi dari eh, apa dari praktikum modul 8 komputasi statistik, yaitu integrasi sebagai ekspektasi, interpolasi, dan aproksimasi. Di sini saya akan menjelaskan aproksimasi dengan menggunakan metode Simpson. Jadi metode Simpson ini termasuk metode Newton Cotes. Jadi metode Newton Cotes ini ada dua, yaitu trapezoid dan Simpson. Simpson sepertiga ya. Ya. Jadi di sini saya akan menggunakan Simpson sepertiga eh, sebagai kodenya. Nah, untuk menggunakan metode Simpson ini ada pengaplikasiannya, yaitu pengaplikasian itu dibentuk dalam kelipatan, dan syaratnya itu juga harus berjumlah partisinya itu berkelipatan dua. Lalu jumlahkan bentuk Simpson seperti min sepertiga dari indeks yang genap. Nah, oke. Jadi di sini eh, metode Simpson ya, ada kode metode Simpson. Nah, di sini kita mempunyai sebagai contoh fungsi dari apa fx sama dengan 2 pangkat x. Ya. Untuk metode Simpson ini kita akan mendefinisikan fungsi mulsim dengan input fungsi f batasnya FABN itu. Nah, lalu di bawah batasnya itu A, terus batas atas itu B, dan jumlah subintervalnya itu N. Lalu kita menghitung panjang setiap subintervalnya sebagai selisih B dikurang A dibagi N. Ya, ini mendefinisikan D dengan rumusnya. Lalu menginisiasi variabel sum dengan nilai fungsi di titik awal A. Nah, terus mendefinisikan lagi FA ini yang dihasilkan sebagai sum. Lalu melakukan loop dari 1 hingga n dikurang 1 untuk menghitung nilai fungsi di setiap titik partisi dalamnya. Nah, terserah. Setelah itu, if kurung persen 2 sama dengan 1. Itu mengecek apakah indeks I ganjil menggunakan sisa pembagian 2. Jadi ini persen itu dibagi 2 sama sama. Nah, lalu sum didefinisikan sebagai sum tambah 4 dikali f fungsi yang tadi ya. Menambahkan 4 kali nilai fungsi di titik A tambah 1 dikali D ke sum indeks yang ganjil. Lalu selanjutnya menambahkan 2 kali nilai fungsi di titik A tambah I dikali D dengan sum yang indeks genap. Nah, yang tadi ini indeks ganjil. Jika indeksnya ganjil, maka jika bukan indeksnya ganjil, maka indeksnya genap. Lalu sum ditambahkan nilai fungsi di titik akhir B ke sum.
lalu return mengembalikan hasil akhir aproksimasi integral sebagai D dikali sum dibagi 3. Nah, ini merupakan rumus dari metode Simpson, kodenya. Lalu untuk menggunakan metode Simpson ini, kita hanya mengubah fungsi dari mendefinisikan fungsi saja, fx sama dengan 2 pangkat x sebagai contoh. Lalu menghitung aproksimasi integral dari fx pada interval 0,3 dengan subinterval 1000. Nah, jadi ini batas bawahnya itu 0 pada interval 0, lalu batas atas B-nya itu 3, dan subinterval ke N-nya itu 1000. Nah, setelah itu menghitung integral menggunakan fungsi bawaan R untuk perbandingan. Jadi, maka hasilnya akan ini. Ya, jadi yang di atas merupakan nilai dari hasil penghitungan aproksimasi integral dari fx untuk interval batas atasnya 0, batas bawahnya 3, dan subintervalasinya 1000. Lalu yang di bawahnya ini merupakan perhitungan fungsi bawaan R ya, dengan absolute error 1,1 dikali 10 pangkat min 13 ya. Pangkat sekian. Tuh. Oke, terus selanjutnya kita ke metode Rumberg. Nah, untuk di metode Rumberg ini merupakan improvisasi dari metode Newton Cotes. Jadi merupakan improvisasi dari trapezoid atau Simpson sepertiga. Nah, lalu nilai dari RI 1 itu diperoleh dari integrasi menggunakan metode multiple trapezoid dengan banyaknya partisi adalah 2 pangkat dikurang 1. Nah, terus pada sebelumnya kan kita sudah membuat fungsi multrap yang dijelaskan sebelumnya. Maka ini harus dijalankan dulu ya untuk fungsi setiap iterasinya. Jadi yaitu multrap F, A, B, 2 pangkat I dikurang 1. Lalu karena soalnya masih sama ya, fungsinya itu 2 pangkat X. Jadi sama aja. Kemudian untuk di iterasinya pada indeks J digunakan rumus ya. Nah, untuk metode Romberg itu merupakan perbaikan metode trapezoid dengan pendekatan yang iteratif untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Oke. Jadi metode Romberg ini merupakan improvisasi dari dua metode sebelumnya untuk Newton Cotes. Nah, untuk menggunakan metode Romberg ini kita harus memisalkan dulu fungsi. Sebagai contoh, eksponen X. Pertama, kita deklarasikan dengan F didefinisikan sebagai fungsi eksponen X ya. Mendefinisikan fungsi untuk integral. Lalu, nilai dari ini soal ya, dari soal nilai dari Romberg F 0,3,5 atau biasa disebut batas atas, batas bawah, dan N-nya. Tadi. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas kode yang akan digunakan sebagai Romberg, fungsi Romberg ini. Pertama kita akan menginisiasi fungsi FABN. Lalu kita akan menginisialisasi matriks R untuk menyimpan hasil perhitungan. Setelah itu, kita akan menghitung nilai pertama R 1,1 dengan metode multrap. Seperti yang saya tadi bilang, karena metode Romberg itu merupakan improvisasi dari metode sebelumnya, jadi ada apa bawaan ya. Jadi untuk menghitung nilai pertamanya dia sama dengan metode multrap. Lalu loop pertama untuk menghitung tiap baris matriks. Setelah itu
kita hitung elemen pertama di setiap baris I. Setelah itu dari loop pertama kita ke loop kedua untuk menghitung elemen lainnya di baris I. Setelah itu hitung nilai Romberg berdasarkan nilai-nilai sebelumnya. Dan kita return R-nya ini. Yang berisi hasil aproksimasi integral. Oke, cara menggunakannya adalah kita harus mendefinisikan fungsi untuk integral dulu. Sebagai contoh, tadi soalnya eksponen X. Jadi kita akan tulis eksponen X, lalu menghitung hasil aproksimasi integral dengan menggunakan metode Romberg. Nah, yang diminta yaitu nilai dari Romberg F 0,35. Jadi masukkan F 0,35 ini, lalu kita print. Ya, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk integral F 0,3-nya itu jangan lupa ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Eh, di baris 1, 2, sampai 5 itu merupakan hasil Romberg atau perhitungan metode Romberg ini. Sedangkan yang integrate ini, yang F, 0,3 itu merupakan perhitungan bawaan R. Ya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan perkataan, mohon maaf. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Regi Abdi Putra Amanta dengan NIM 122450031 dari kelas RA. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Oke, kemudian kita akan membahas tentang aproksimasi. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa metode aproksimasi yang dapat kita gunakan untuk memberikan nilai hampiran dari integral tertentu gitu. Nah, yang metodenya itu meliputi Riemann, kemudian juga Newton-Cotes, dan juga Romberg. Nah, di bagian saya di sini, saya akan menjelaskan tentang Riemann gitu ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, Riemann itu terbagi menjadi 3 lagi gitu. Ada Riemann kiri, kanan, dan juga tengah. Nah, yang digunakan untuk menghitung nilai integral dengan membagi interval menjadi beberapa subinterval yang memilih titik dalam setiap subinterval gitu. Nah, cara-caranya gimana? Yang pertama itu kita harus diperoleh sebanyak n subselang, kemudian juga dipilih satu titik CI pada setiap subselang yang akan dikenakan pada fungsi. Kemudian juga jumlah Riemann didefinisikan sebagai R sama dengan sigma FCI dalam kurung XI plus 1 dikurang XI. Kemudian juga untuk Riemann kiri itu dipilih C1, CI sama dengan XI. Untuk Riemann kanan itu dipilih CI XI plus 1. Sedangkan untuk Riemann tengah, karena dia tengah, jadi XI plus 1 ditambah XI per 2. Jadi karena tengah dia mengambil rata-rata dari keduanya. Oke, kemudian dipilih pembagian subselang sehingga setiap subselang itu memiliki jarak yang sama gitu. Dengan persamaan X, I plus 1 dikurang XI sama dengan A min B per N. Gitu. Oke, nah kemudian untuk metode Riemann kiri. Nah, metode ini nih menghitung aproksimasi integral dengan memilih titik setiap subinterval sebagai representasi nilai fungsi gitu. Nah, di sini mungkin langsung saja kita contohkan ya. Nah, yang pertama tentunya kita harus menginisiasi dulu dari fungsinya gitu. Nah, pertama kita mendefinisikan fungsi fx yang merupakan fungsi kuadrat tuh. Oke, seperti ini, kuadrat, x kuadrat. Kemudian kita juga definisikan fungsi px sebagai fungsi distribusi normal standar. Oke, di norm gitu ya, berarti distribusi normal. Nah, kemudian kita akan menghitung ekspektasi dengan metode integrasi numerik. Nah, ekspektasi dihitung sebagai integral dari fx dikali px pada rentang min INF hingga INF gitu. Nah, ini untuk ekspektasinya. Nah, ekspektasinya itu 1 ya. Sudah didapatkan ekspektasinya 1. Oke, langsung kita masuk ke topik tentang Riemann. Pertama kita akan membahas Riemann kiri atau Riemann left. Pertama, kita harus fungsi untuk menghitung integral menggunakan metode Riemann left ini harus kita masukkan dulu gitu. Nah, terus kita menghitung panjang dari setiap subinterval dengan cara misal kita misalkan dengan D, dengan cara itu
B min A per N gitu. Itu untuk mencari panjang dari setiap subinterval. Nah, kemudian kita juga inisiasi total hasil integral, yaitu 0. Kemudian kita looping untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval gitu. Nah, for ini kita looping kan. Nah, kemudian tambahkan hasil fx pada ujung kiri interval dikalikan panjang interval. Nih, di sebelah kiri. Ini ya berarti ya. Nah, kemudian kita return lagi. Nah, setelah itu kita definisikan fungsi fx yang akan diintegrasikan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita masukin aja langsung fungsinya tadi. Si f tadi kita masukin function yang dimana itu 1 per x kuadrat gitu. Nah, kemudian kita panggil fungsi Riemann untuk menghitung integral dari 1 hingga 5 dengan 100 subinterval gitu. Nah, langsung aja kita masukin 1 sampai 5 dengan 100 gitu, 100 subinterval. Jadi ini sebagai awalnya, awal, akhir 5 dengan subintervalnya ada 100 gitu ya. Nah, barulah kita langsung printkan result dari Riemann-nya. Nah, seperti ini, maka didapatkan nilai Riemann kiri itu sebesar 0,81946644. Tuh. Nah, kemudian kita juga akan membahas Riemann kanan. Riemann kanan ini kita memilih titik akhir kanan di setiap subinterval untuk menghitung nilai fungsi gitu. Yang pertama kita mendeklarasikan fungsi f-nya dulu dengan function yang tadi sama, function itu fungsinya tadi 1 per x kuadrat gitu ya. Kemudian kita jalankan fungsi Riemann-nya gitu. Dengan cara f1, 5, 100. Itu artinya apa? Sama kayak tadi. Satunya yang awalnya, 5 akhirnya dengan 100 subinterval gitu. Kemudian dibandingkan dengan hasilnya dengan integrate si f1, 5 tadi. Nah, ini untuk kodenya. Untuk Riemann kanan ini kita masukkan dulu fungsi untuk menghitung integral menggunakan metode Riemann kanan tadi. Nah, langsung kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian untuk menghitungnya juga sama. Itu kita misalkan D, kita masukkan rumusnya itu adalah B min A per N gitu. Kemudian sama dengan yang tadi kita inisiasikan. Nah, kemudian kita tambahkan hasil fx pada ujung kanan interval dikalikan dengan panjang interval. Nih, seperti ini. Langsung kita return lagi. Kemudian kita definisikan fungsi fx yang akan kita integralkan gitu. Kita masukin aja functionnya karena fungsi kita dari 1 per x pangkat 2. Jadi kita langsung masukkan saja. Kemudian langsung kita panggil fungsi Riemann kanan untuk menghitung integral dari 1 sampai 5. 1 hingga 5 dengan sub interval 100 tadi ya. Nah, jadi sebenarnya perbedaannya cuma pemanggilan dari fungsinya saja teman-teman. Karena di R sendiri itu sudah ada library-nya gitu. Sudah ada cara menghitungnya sendiri. Jadi kita tinggal memasukkan fungsinya saja gitu. Nah, kemudian langsung kita tampilkan dari result-nya. Jadi untuk yang Riemann kanan itu didapatkan hasil 0,781064 teman-teman. Oke, kemudian kita akan membahas tentang Riemann tengah gitu ya. Nah, kita itu kalau di Riemann tengah memilih titik tengah dari setiap subinterval yang untuk menghitung nilai fungsi tadi gitu. Caranya apa ya? Tadi karena dia memilih di tengah, jadi kita bisa dibilang itu ngambil rata-ratanya. Jadi A plus B per N-nya gitu. Nah, jadi ya hampir sama. Kita langsung inisiasikan saja seperti tadi. Nah, kemudian kita langsung masukkan result Riemann mid gitu. Riemann mid langsung saja kita masukkan juga karena tadi sama 1 dari 1 sampai 5 dengan subinterval sebanyak 100 gitu. Langsung ditampilkan dan mendapatkan hasil yaitu 0,7998678 teman-teman. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari kode pertama tadi, ekspektasinya itu dengan distribusi normal, standar, dan hasilnya itu sangat akurat, bisa dibilang sangat akurat, karena mendekati varian normal, yaitu 1 gitu. Untuk kode kedua, itu si Riemann kanan, itu kita itu
kok Rayman kiri dulu ya, kiri, kanan, dan juga tengah. Yang pertama itu kita eh, lebih akurat yang mana sih gitu untuk menentukan dari semua itu. Ya tentunya kita bisa melihat bahwa yang lebih akurat itu adalah si Rayman kiri di sini ya. Dalam kasusnya itu di Rayman kiri. Karena sebenarnya terkadang itu kebanyakan mungkin eh, di Rayman itu biasanya lebih akurat Rayman tengah atau mid ya. Karena yang di tengah itu mengambil rata-rata dan pusat titiknya. Tapi sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Karena kembali lagi tergantung dengan datanya gitu, bentuk datanya dan juga bentuk kurvanya gitu. Kira-kira yang mana yang lebih masuk itu bisa berbeda-beda. Jadi untuk di sini itu untuk nilai terbesarnya ada di Rayman kiri gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.